Ruqyah. Ketika Jin Bersujud terinspirasi dari karya ACTM adalah sebuah video cerita yang menggugah jiwa, mengangkat tema spiritualitas, perjuangan, dan pengharapan. Video cerita ini mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama yang menghadapi gangguan jin, sebuah pengalaman mistis yang kerap menjadi misteri dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses ruqyah, ia berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kegelapan yang mengikatnya, baik secara fisik maupun batin. Cerita ini tidak hanya mengupas tentang perjuangan melawan gangguan makhluk gaib, tetapi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kekuatan doa, keimanan, dan dukungan keluarga. Dalam perjalanan ini, pembaca diajak untuk memahami arti keteguhan hati, kekuatan spiritual, serta keajaiban yang datang dari keimanan kepada Allah. ACTM, melalui gaya penulisannya yang memikat, berhasil membawa pembaca ke dalam dunia penuh misteri, konflik batin, dan harapan. Video cerita ini bukan hanya sekadar cerita tentang ruqyah, tetapi juga refleksi tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta perjuangan melawan kelemahan diri dan godaan duniawi. Tema utama dalam video cerita ini adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, yang tergambarkan melalui perjuangan tokoh utama melawan jin. Dan selain itu, video cerita ini juga mengajarkan bahwa setiap ujian dalam hidup bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan kekuatan dari dalam diri yang selama ini mungkin tersembunyi. Berikut adalah alur cerita ruqyah. Ketika Jin Bersujud. Awal gangguan. Cerita dimulai dengan kehidupan tokoh utama, seorang wanita bernama Naura, yang awalnya tampak biasa saja. Namun, ia mulai mengalami mimpi buruk yang berulang, dan berbagai kejadian aneh di rumahnya, seperti suara-suara misterius dan benda-benda yang bergerak tanpa sebab. Keseharian Naura mulai terganggu, hingga akhirnya ia merasakan tekanan fisik dan batin yang semakin berat. Pergolakan batin. Gangguan yang dialami Naura semakin intens. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, seringkali merasa lelah, gelisah, dan mudah marah tanpa alasan. Naura mencoba mencari bantuan medis, tetapi hasilnya nihil. Di tengah kebingungan, keluarganya mulai mencurigai bahwa Naura mengalami gangguan non-fisik, yaitu gangguan jin. Bab 3 pencarian jawaban. Atas desakan ibunya, Naura menemui seorang ustaz yang dikenal ahli dalam ruqyah syariah. Ustaz tersebut menjelaskan bahwa gangguan jin dapat terjadi akibat lemahnya perlindungan spiritual. Meski awalnya skeptis, Naura memutuskan untuk mencoba proses ruqyah sebagai langkah terakhir. Proses ruqyah pertama. Proses ruqyah pertama berlangsung dengan penuh ketegangan. Saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan, Naura merasakan tubuhnya menjadi berat, matanya sulit dibuka, dan ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Dari reaksi tersebut, Ustaz yakin bahwa ada jin yang bersemayam dalam tubuh Naura. Jin itu bahkan mengaku bahwa ia dikirim oleh seseorang yang memiliki niat jahat terhadap Naura. Sendiri. Setelah ruqyah pertama, kondisi Naura mulai membaik, tetapi gangguan belum sepenuhnya hilang. Ia mengalami konflik batin, merasa marah dan kecewa terhadap situasi yang menimpanya. Naura mulai mempertanyakan keimanannya dan merasa bahwa dirinya terlalu lemah untuk melawan. Dengan bimbingan ustaz dan dukungan keluarganya, Naura mulai memperbaiki ibadahnya. Ia memperkuat salat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Di bab ini, Naura menyadari bahwa gangguan ini bukan hanya ujian, tetapi juga cara Allah memanggilnya untuk kembali kepadanya. Keyakinan Naura perlahan menguat. Pada ruqyah berikutnya, jin yang mengganggu Naura menunjukkan perlawanan yang lebih kuat. Ustaz terus membaca ayat-ayat suci, sementara keluarga Naura mendoakannya. Setelah perjuangan panjang, jin tersebut akhirnya menyerah. Ia memohon ampun kepada Allah dan bersujud, menyatakan bahwa ia telah dipaksa untuk mengganggu Naura. Setelah jin pergi, Naura merasa tubuhnya lebih ringan dan pikirannya jernih. Namun, Ustaz mengingatkan bahwa proses pemulihan spiritual membutuhkan waktu dan konsistensi. Naura berkomitmen untuk terus menjaga keimanannya, agar terhindar dari gangguan serupa di masa depan. Bab ini menggambarkan Naura yang kini menjalani hidup dengan lebih damai, penuh rasa syukur, dan semakin mendekat kepada Allah. Rahasia yang terungkap.
Naura dan keluarganya mulai mencari tahu lebih dalam tentang alasan dibalik gangguan yang ia alami. Dari percakapan dengan Ustaz, terungkap bahwa jin tersebut dikirim oleh seseorang yang iri terhadap Naura. Orang tersebut merasa dendam karena Naura dianggap lebih sukses dalam pekerjaan. Ustaz mengingatkan bahwa iri hati sering menjadi pintu masuk untuk perbuatan syirik, seperti mengirim gangguan melalui jin. Bab ini menggambarkan betapa buruknya dampak dari hasud, iri hati, dan betapa pentingnya melindungi diri dengan doa-doa harian. Pelajaran dari ujian. Naura mulai menyadari bahwa ujian yang ia alami membawa banyak hikmah. Ia belajar untuk lebih menjaga ibadahnya, lebih menghargai dukungan keluarganya, dan memahami pentingnya perlindungan diri melalui amalan-amalan sunnah. Hubungan Naura dengan Allah menjadi lebih dekat, dan ia mulai membangun pola hidup yang lebih baik, seperti menjaga wudhu, rajin membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Melawan trauma. Meskipun gangguan jin sudah berakhir, Naura masih dihantui oleh rasa takut dan trauma. Ia seringkali merasa cemas jika berada sendirian, atau saat mendengar suara-suara tertentu. Ustadz menyarankan agar Naura terus memperkuat keimanannya, tidak hanya melalui ibadah, tetapi juga dengan menenangkan pikiran, memperbaiki niat, dan melatih ketenangan batin. Bab ini menunjukkan bagaimana Naura berjuang untuk sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun mental. Naura mulai membiasakan diri untuk bangun malam dan melaksanakan sholat tahajud. Ia juga belajar untuk memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Dalam bab ini, Naura menyadari bahwa memaafkan bukan hanya bentuk kebaikan terhadap orang lain, tetapi juga cara untuk membebaskan dirinya dari beban emosi negatif. Proses ini menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana Naura merasa lebih damai dan dekat dengan Allah. Penutup yang penuh harapan. Video cerita ditutup dengan kehidupan Naura yang kini lebih tenang dan bahagia. Ia tidak lagi diganggu oleh jin, dan keimanannya terus bertumbuh. Naura merasa bersyukur atas semua cobaan yang ia alami karena cobaan tersebut membawanya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan keimanannya kepada Allah. Video cerita ini berakhir dengan pesan bahwa setiap ujian adalah cara Allah menguatkan hambanya, dan hanya dengan kembali kepadanya kita bisa menemukan ketenangan sejati. Tentu, berikut adalah pendalaman lebih lanjut mengenai unsur-unsur cerita dari Ma Ruqyah ketika jin bersujud untuk melengkapi pemahaman tentang alur, pesan moral, dan tema-tema spiritual yang diangkat. Pesan moral utama. Video cerita ini tidak hanya menceritakan kisah tentang gangguan jin dan proses ruqyah, tetapi juga mengandung pesan moral yang mendalam. Berikut adalah beberapa pesan moral yang dapat diambil dari video cerita ini. 1. Kekuatan keimanan dan ibadah. Naura diajarkan untuk memperkuat hubungannya dengan Allah melalui salat, doa, dan zikir. Gangguan yang ia alami menjadi pengingat bahwa kekuatan spiritual adalah perlindungan terbaik dari segala bentuk kejahatan. 2. Pentingnya dukungan keluarga. Dalam perjuangannya melawan gangguan jin, Naura tidak sendirian. Keluarganya, terutama ibunya, selalu memberikan dukungan moral dan spiritual. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam menghadapi cobaan hidup. 3. Memaafkan dan melepaskan dendam. Meskipun ia mengetahui bahwa gangguan ini berasal dari iri hati seseorang, Naura memilih untuk memaafkan. Memaafkan adalah langkah besar dalam proses penyembuhan dan menenangkan hati. 4. Bahaya iri hati dan perbuatan syirik. Video cerita ini mengingatkan pembaca bahwa iri hati dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan dosa besar, seperti menggunakan jasa jin untuk mencelakai orang lain. Hal ini adalah bentuk syirik yang sangat dilarang dalam Islam. Pengembangan karakter tokoh utama. Naura. Sebagai tokoh utama, Naura mengalami perkembangan karakter yang signifikan. Dari seorang wanita yang awalnya jauh dari spiritualitas, ia berubah menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah dan memiliki ketenangan batin. Perjuangannya melawan gangguan jin mencerminkan perjalanan spiritual yang penuh liku-liku, tetapi akhirnya membawa kebahagiaan. Nah, Ibu Naura. Ibu Naura menjadi sosok yang sangat penting dalam cerita ini. Ia adalah figur yang penuh kasih, selalu mendukung Naura dan mengingatkannya untuk tetap bersandar kepada Allah. Perannya menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang keluarga dalam menghadapi ujian. Ustaz Surgamri. Sosok Ustaz dalam cerita ini adalah pembimbing spiritual yang sabar dan penuh kebijaksanaan.
Ia tidak hanya membantu Naura melalui proses ruqyah, tetapi juga memberikan pengajaran tentang pentingnya menjaga keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Tema spiritual dan refleksi hidup. Video cerita ini mengangkat beberapa tema spiritual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti 1. Kembali kepada Allah. Setiap ujian yang dihadapi manusia adalah cara Allah untuk memanggil hambanya kembali kepadanya. Kisah Naura menggambarkan bahwa tidak ada jalan keluar dari kegelapan, kecuali dengan mendekat kepada Sang Pencipta. 2. Keseimbangan duniawi dan akhirat. Naura belajar bahwa kesuksesan duniawi tidak ada artinya jika hubungan dengan Allah diabaikan. Hal ini menjadi pengingat bahwa keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat adalah kunci kebahagiaan sejati. 3. Kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Proses ruqyah menunjukkan betapa besar kekuatan ayat-ayat suci Al-Quran dalam melawan gangguan jin. Hal ini menjadi pengingat bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup sekaligus pelindung dari segala bentuk kejahatan. Akhir cerita yang penuh inspirasi. Video cerita ini ditutup dengan pesan optimis bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah dan mendekat kepada Allah, terlepas dari seberapa besar ujian yang mereka hadapi. Naura, yang awalnya merasa lemah dan tidak berdaya, akhirnya menemukan kekuatan dari keimanannya. Kehidupannya menjadi lebih bermakna karena ia belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Allah. Analisis perubahan hidup Naura. Perjalanan Naura dari awal hingga akhir cerita adalah gambaran proses transformasi spiritual yang mendalam. Berikut adalah tahapan perubahan hidup Naura. Fase keterpurukan. Awalnya, Naura adalah seseorang yang menjalani hidup dengan cara biasa, tanpa perhatian khusus pada aspek spiritual. Gangguan jin yang dialaminya membuat Naura jatuh ke dalam rasa takut, cemas, bahkan hampir kehilangan dirinya. Fase ini adalah gambaran betapa rapuhnya manusia ketika tidak memiliki perlindungan spiritual yang kuat. 2. Fase kesadaran. Setelah melalui ruqyah pertama, Naura mulai menyadari bahwa gangguan tersebut bukan hanya masalah eksternal, tetapi juga merupakan pengingat dari Allah untuk memperbaiki dirinya. Ia mulai merenungi hidupnya dan menyadari bahwa ia telah mengabaikan banyak aspek penting dalam hubungannya dengan Allah. 3. Fase perjuangan. Dalam bab-bab pertengahan, Naura berjuang untuk memperbaiki ibadahnya, mengatasi rasa takut, dan menghadapi trauma. Ia belajar untuk melawan godaan dan kebiasaan buruk yang sebelumnya membuatnya lemah. Perjuangan ini tidak mudah karena Naura harus menghadapi konflik batin dan gangguan yang terus datang. 4. Fase pemulihan dan penguatan. Di bagian akhir cerita, Naura mencapai pemulihan secara fisik dan spiritual. Ia tidak hanya berhasil bebas dari gangguan jin, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan Allah dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Pesan yang relevan dengan kehidupan nyata. Video cerita ini menyampaikan beberapa pesan penting yang sangat relevan dengan kehidupan pembaca. 1. Pentingnya mendekat kepada Allah dalam segala kondisi. Naura belajar bahwa gangguan dan ujian hidup seringkali menjadi cara Allah untuk memanggil hambanya agar kembali mendekat kepadanya. Pesan ini relevan bagi siapa saja yang merasa jauh dari Allah atau sedang menghadapi cobaan berat. 2. Peran ibadah dalam menjaga jiwa dan raga. Video cerita ini menekankan bahwa ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk perlindungan. Membaca Al-Quran, berzikir, menjaga salat, dan berdoa adalah cara-cara yang diajarkan Islam untuk melindungi diri dari gangguan fisik dan non-fisik. 3. Bahaya syirik dan iri hati. ACTM dengan cerdas menggambarkan bagaimana iri hati dapat memicu seseorang melakukan dosa besar, seperti menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain. Hal ini menjadi pengingat bahwa menjaga hati dari sifat-sifat buruk sangat penting untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. 4. Apandi kekuatan keluarga dan dukungan sosial. Dukungan keluarga, terutama ibunya, menjadi salah satu faktor kunci yang membantu Naura melewati ujian berat ini. Pesan ini menekankan bahwa keluarga adalah tempat kembali saat seseorang berada dalam keterpurukan. Makna ruqyah dalam video cerita. Ruqyah dalam video cerita ini tidak hanya digambarkan sebagai proses pengusiran jin semata, tetapi juga sebagai proses penyembuhan jiwa dan peningkatan spiritual. Melalui ruqyah, Naura tidak hanya terbebas dari gangguan jin, tetapi juga menemukan kembali hubungan yang hilang dengan Allah. Proses ruqyah menggambarkan 1. Kekuatan Al-Quran dalam menyembuhkan. Ayat-ayat suci Al-Quran tidak hanya melawan gangguan jin,
tetapi juga menenangkan hati dan menguatkan iman seseorang. 2. Ruqyah sebagai refleksi diri. Dalam proses ini, Naura dipaksa untuk menghadapi kelemahannya sendiri dan berusaha memperbaiki hidupnya agar gangguan tersebut tidak kembali. Akhir terbuka yang memotivasi. Video cerita ini ditutup dengan akhir yang penuh motivasi dan harapan. Meskipun gangguan jin telah berakhir, Naura menyadari bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Ia berkomitmen untuk terus menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga keikhlasan hati, dan menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga untuk masa depannya.